أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa kabar para pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada dan pemirsa AMB Channel rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali di kesempatan hari ini, yakni di hari Selasa di tanggal 10 Desember 2024 atau bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Kami kembali menemani Anda dalam program kajian yakni kajian muamalah bersama guru kita Al-Ustaz Amin Nur Bais STBA Hafizahullah Ta'ala. Para pemirsa Ahsan TV dan AMB Channel rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar tentang ilmu waris, dan tema yang akan kita bahas di kesempatan hari ini yakni warisan anak angkat dan orang yang murtad. Dan insya Allah seperti biasa, setelah nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Al-Ustaz, kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di segmen soal jawab. Dan kami menampilkan dua layanan telepon di layar televisi Anda yang nanti bisa Anda manfaatkan. Yang pertama di nomor 021-8901-603. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-900-7913. Baik, Alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz yang pada kesempatan hari ini sedang berada di studio ANB Channel. Kita akan sapa terlebih dahulu sebelum memulai kajian kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Abdurrahman? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Khair, Ustaz. Suaranya jelas? Suara dari kami jelas? Sangat jelas, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana, Ustaz, di sana? Masih sama musim hujan juga, Ustaz? Alhamdulillah, di sini musim hujan dan Jogja sejuk. Walhamdulillah. Ustaz, barakallahu fiik. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, Ustaz. Amin walakum bimithlim. Kami berikan kesempatan kepada Ustaz untuk memulai kajian di kesempatan siang hari ini. Falyatafadhal mashkura. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di waktu duha ini kembali kita melanjutkan kajian bersama Ahsan TV yang insyaallah masih melanjutkan pembahasan tentang pengantar ilmu waris. Kita akan membahas tentang warisan anak angkat dan ahli waris yang murtad. Ahli waris yang murtad bisa saudara yang murtad, atau anak yang murtad, atau orang tua, atau bagaimana, atau siapapun yang merupakan ahli waris tapi dia murtad. Baik, namun sebelum kita membahas tentang ahli waris yang murtad, terlebih dahulu kita akan membahas tentang warisan untuk anak angkat dan bagaimana solusinya. Kita fokus pada fikih tentang anak angkat terlebih dahulu. Di masyarakat kita ada dua kebiasaan ketika mengangkat anak. Pertama, mengangkat anak yang tidak sampai mengubah nasab. Tidak sampai mengubah nasab. Sehingga semua hubungan nasab tetap dikembalikan kepada orang tua yang asli. Dia mengangkat anak hanya untuk tujuan meringankan beban orang tuanya yang asli, atau dalam rangka merawat, atau dalam rangka mendidik, agar nanti ketika dewasa, anak ini bisa membersamai orang tua angkatnya. Misalnya, seseorang menawarkan kepada pemilik anak, kepada orang tua, bagaimana kalau anakmu saya rawat, nanti saya biayai, termasuk juga biaya pendidikan, dan nanti dia bisa tinggal bersama kami, dan seterusnya. Anak angkat semacam ini, mengangkat anak dengan cara seperti ini hukumnya diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW pernah melakukannya. Siapa yang pernah dirawat oleh Nabi SAW? Sementara itu bukan anak beliau. Jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib.
Dikisahkan bahwa Abu Thalib memiliki banyak sekali anak, sementara penghasilannya terbatas. Sebagai balas budi, Nabi SAW merawat Ali, tapi tanpa menggeser nasabnya, sehingga tetap dinasabkan kepada ayahnya, yaitu Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Sementara Abbas, saudaranya Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, merawat Ja'far, dan juga tanpa menggeser nasabnya, sehingga tetap disebut Ja'far bin Abi Thalib. Dan ini termasuk hal yang cukup dikenal di kalangan sejarah, ya, bahwa Nabi SAW menjadikan Ali sebagai anak angkat beliau, tapi tidak sampai mengubah nasabnya. Selanjutnya yang kedua, mengangkat anak dengan sekaligus mengubah nasab sang anak, sehingga anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Praktek semacam ini tidak diperbolehkan, dan Allah telah melarang dan memerintahkan agar anak angkat tetap dinasabkan kepada bapak yang asli. Sebelum diutus jadi nabi, Rasulullah SAW mengadopsi Zaid bin Harithah. Dan ini sebenarnya adalah mantan budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Namun kemudian oleh Nabi SAW dijadikan sebagai anak angkat beliau. Sampai masyarakat memanggil Zaid bin Muhammad, padahal itu bukan anaknya beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Allah tidak pernah menjadikan ad'iyaakum, anak angkat kalian, abna'akum, sebagai anak kandung kalian. Dzalikum qaulukum, itu hanya ucapan kalian, bi afwahikum, yang keluar dari afwah. Afwah itu bentuk jamak dari kata fu. Fu artinya mulut. Sehingga ini kalau pakai bahasa yang kasar, ya mohon maaf pemirsa, kalau kita gunakan bahasa kasar, dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu hanya ucapan yang keluar dari mulut kalian. Artinya ini dusta. Yang ngomong kayak gitu siapa? Anak angkat dipinkan kepada kepada orang tua angkatnya. Itu dusta. Itu hanya kalimat yang keluar dari lisan-lisan kalian. Wallahu yaqulul haq. Sementara Allah hanya menyampaikan yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan dia memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Sehingga Allah kasih bimbingan, yang namanya anak seharusnya dibinkan kepada bapak kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ketika dibinkan kepada bapak angkatnya, itu kedustaan. Ini kan bukan anaknya si A, ini anaknya si B. Kenapa disebut bin A? Misalnya X bin A, padahal aslinya X bin B. Menutupi yang asli termasuk di antara kedustaan. Dan Allah mengatakan, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan Allah hanya berfirman yang isinya kebenaran, wa huwa yahdis sabil, dan dia memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan menyebut nama bapak mereka. Binkan mereka kepada bapaknya. Wa aqsatu 'indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa bapak mereka, fa ikhwanukum fid din, kalau enggak tahu bapaknya gimana, jadikan mereka sebagai saudara. Ini saudaraku. Saudara dalam apa? Fid din, dalam agama. Sehingga misalnya nemu anak dalam situasi perang, terus nemu anak, dan itu anak masih kecil, sehingga tidak tahu identitas siapa orang tuanya. Bahkan bisa jadi nemu bayi, lalu dirawat. Anaknya siapa? Sampai besar, gak ada yang tahu. Maka pada posisi itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan, fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu siapa nama bapaknya, fa ikhwanukum fiddin, maka jadikan sebagai saudara kalian. Saudara kalian dalam masalah agama.
ini adalah saudaraku. Sehingga dia merawat saudaranya. Karena ini lebih kecil, maka merawat adiknya. Sampai besar, binnya siapa? Nggak ada binnya. Mungkin bisa dibinkan kepada bapaknya tanpa nama, atau dibinkan kepada Abdullah. Sehingga misalnya dikasih nama Fulan. Fulan bin siapa? Fulan bin Abdullah. Abdullah itu siapa? Ya, bapaknya adalah hamba Allah. Karena semua orang pasti adalah hamba Allah. Sehingga dia dibinkan kepada bapaknya. Fa ikhwanukum fid din wa mawalikum, atau dijadikan sebagai mawali. Sebagai mawali artinya sebagai mantan budak. Jika yang bersangkutan adalah budak yang kemudian dimerdekakan dan kita tidak tahu siapa orang tuanya, maka kita sebut sebagai maula. Fulan maula fulan. Misalnya Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah. Atau maula. Dan maula seperti itu statusnya berarti dinisbahkan kepada mantan tuannya dengan kata maula, bukan dengan kata bin, tapi dengan kata maula. Baik, ini bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak turun peringatan ini, maka Zaid tidak lagi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil dengan Zaid bin Harithah yang merupakan ayah aslinya. Selanjutnya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat keras. Bagi siapa? Bagi siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengklaim dibinkan kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu, sementara dia tahu kalau itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga haram baginya. Surga haram baginya. Dalam posisi ketika dia ngebinkan dirinya kepada selain bapaknya. Masya Allah. Maka gak main-mainnya. Berkaitan dengan masalah nasab ini, sengaja keliru nasab. Wa huwa ya'lamu, dia tahu. Di sini ada kalimat wa huwa ya'lamu, sementara dia sadar, dia tahu kalau itu bukan bapaknya. Atau sang bapak tahu kalau ini bukan anaknya. Fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Artinya dalam urusan nasab itu tidak main-main. Sengaja salah dalam nasab, maka urusannya adalah urusan surga dan neraka. Dia terhalang untuk mendapatkan surga dan mendapatkan ancaman neraka. Maka berkaitan dengan masalah akte kelahiran. Akte kelahiran terus gimana Pak kalau dia nggak punya ayah? Ya nanti akte single parent, hanya nyebutkan nama ibu saja. Walhamdulillah di Indonesia diakui hal itu. Ada akte single parent. Tapi kadang orang merasa ya nggak nyaman Pak. Masa akte single parent? Malu, dirinya malu, ibunya juga malu. Itulah konsekuensi ketika orang berzina sementara dia tidak punya bapak yang sah dari hasil pernikahan. Maka pada posisi itu nanti aktenya adalah akte single parent. Selanjutnya, anak angkat, karena dia bukan anak nasab, maka anak angkat tidak dapat warisan. Tapi dia berhak untuk dapat wasiat. Di 3 bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang hubungan warisan. Seseorang bisa memiliki warisan karena nasab, karena pernikahan, dan karena al-wala. Nasab itu apa? Ya karena keturunan, baik bapak, anak, saudara, dan seterusnya. Karena pernikahan, suami dan istri. Karena wala, orang yang pernah membebaskan budak. Sementara anak angkat tidak memiliki salah satu dari 3 sebab itu. Oleh karena itu,
anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan sebab anak angkat bukan anak nasab. Karena itulah anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan. Lalu bagaimana solusinya? Sementara terkadang sudah ada kedekatan antara seseorang dengan anak angkatnya. Mereka saling mencintai, mereka seperti anak sendiri, mereka hidup bersama. Solusinya adalah jika orang tua ingin sekali memberikan hartanya kepada anak angkatnya, bisa karena alasan anak angkat telah berjasa melawat ortu yang telah mendidiknya sewaktu kecil. Sehingga yang bisa dilakukan adalah memberikan wasiat. Karena warisan itu hak ahli waris. Sementara selain ahli waris tidak berhak terhadap warisan itu. Saya ulang ya. Warisan itu hanya hak ahli waris. Sementara selain ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan. Namun orang tua angkat berhak untuk memberi hartanya kepada anak angkatnya dengan cara dua hal berikut ini. Pertama, dengan cara hibah. Ortu angkat boleh menghibahkan hartanya kepada anak angkat sesuai yang dia inginkan. Ortu angkat boleh menghibahkan hartanya kepada anak angkat sesuai yang dia inginkan. Misalnya menghibahkan mobil, menghibahkan tanah, atau menghibahkan sesuatu sesuai yang dia inginkan. Dengan catatan harus dilakukan ketika ortu masih sehat. Catatannya, ketika masih sehat. Selain itu, objek hibah harus diserahkan agar menjadi hibah yang sah dan mengikat. Objek hibah harus diserahkan agar menjadi hibah yang sah dan mengikat. Sebab syarat hibah itu yang sah harus ada serah terima. Kalau baru sebatas secara aklamasi, pernyataan lisan, ini besok saya kasihkan ke kamu, ini besok jadi milik kamu, ini besok. Kalimat itu menunjukkan rencana. Atau ini tak kasihkan ke kamu ya, nanti ya, masih nanti. Nanti jadi punya kamu, nanti ini hibah untuk kamu, dan seterusnya. Kalau sebatas kalimat tapi belum ada serah terima, maka status hibah itu belum pindah hak milik. Artinya masih menjadi milik wahib, masih menjadi milik wahib orang yang memberi hibah. Yang kedua, wasiat kepada anak angkat. Dibolehkan memberikan wasiat harta kepada anak angkat, karena anak angkat bukan ahli waris. Hanya saja dibatasi maksimal 1/3 dari total harta warisan. Perbedaan wasiat dengan hibah adalah kalau hibah yang sah harus diserahkan saat orangnya masih hidup. Sehingga kalau sebatas pernyataan lisan, aku hibahkan ini untuk kamu, tapi tidak pernah menyerahkan apapun. Sertifikat masih ditahan, kemudian belum diberi hak untuk memanfaatkan, maka tanah yang dihibahkan secara lisan saja dan belum pernah diserahkan, belum sah sebagai hibah. Saat pemiliknya masih hidup, harus diserahkan. Sementara wasiat diutarakan saat pemiliknya hidup, namun serah terima dilakukan pasca pemiliknya wafat. Jadi kita coba tuliskan perbedaan antara hibah dan wasiat. Apa perbedaan antara hibah dan wasiat? Perbedaannya seperti ini. Pemilik hidup, pemilik mati. Baik. Kalau hibah itu mungkin yang lebih tepat kayak ini. Pernyataan serah terima. Kalau hibah itu dinyatakan ketika orangnya masih hidup dan diserah terimakan ketika orangnya masih hidup. Ini hibah. Sedangkan wasiat dinyatakan saat orangnya masih hidup, serah terimanya saat orangnya sudah mati. Begini perbedaan antara hibah dan
wasiat. Sehingga kalau orang ketika masih hidup terserah mau hidup dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit, wasiat sah. Kalau hibah pernyataannya harus ketika hidup dan sehat. Hidup dan dalam kondisi sehat. Jadi pada posisi ketika dia masih hidup dan dia sehat, hibah itu sah. Kalau wasiat dinyatakan saat hidup walaupun sakit, ini boleh saat sakit. Kemudian nanti diserahkan saat orangnya sudah mati. Jadi ketika dia masih hidup, dia menyatakan besok rumah ini saya wasiatkan untuk anak angkat saya. Nah, seperti itu boleh. Kemudian masalah nilai. Untuk nilai hibah tidak ada batas. Hibah itu tidak dibatasi dengan sepertiga atau sepersekian. Kalau wasiat maksimal sepertiga. Baik. Sehingga kalau orang sudah mendekati kematian, sakit, kemudian dia ngomong, besok saya mau kasih ini sebanyak sekian. Kalau dia tidak melebihi dari sepertiga total harta yang dia tinggalkan, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita kasih contoh kasus ya. Semoga nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk belajar. Si A punya tabungan 200 juta. Saat meninggal, saat mati, si A punya utang rumah sakit sebesar 50 juta. Punya utang rumah sakit 50 juta. Kemudian biaya pemakaman berapa? 5 juta. Lalu dia berwasiat untuk menyerahkan 100 juta hartanya ke anak angkat. Kemudian dia punya utang fidyah karena tidak puasa selama 3 tahun. Baik, jika asumsi biaya fidyah per hari, adalah 25.000 per hari ya, maka pertanyaannya berapa nilai warisannya? Nah, baik, caranya gimana untuk bisa tahu jawabannya? Baik, mungkin pemirsa baik yang ikut live di ANB Channel maupun yang ikut di Ahsan TV, Anda bisa berlatih untuk ngitung ini. Ini nggak ada perhitungan detail kecil-kecil sepersekian nggak ada. Saya cuman cantumkan satu kasus yang jawabannya masih cukup global. Udah? Kami kasih waktu kurang lebih 2 menit atau 1 menit ya dari sekarang.
Anda sudah berlatih ya. Sekarang coba kita berikan jawaban untuk kasus yang tadi sudah kita tulis. Pertama ya, urutan yang pertama kalau kita mau menyelesaikan ini adalah selesaikan semua utang. Pertama adalah utang rumah sakit. Tahap 1, selesaikan utang. Selesaikan utang muamalah sama manusia. Di situ utang rumah sakit sebesar atau sebelumnya tahap 1 sebelum selesaikan utang berarti keluarkan dulu biaya mayit, biaya penanganan mayit. Biaya penanganan mayit senilai 5 juta. Oke. Kemudian tahap 2 adalah utang muamalah. Di situ sudah disebutkan nilainya 50 juta. Lalu utang agama. Tahap 3 adalah utang agama. Nah, utang agama di situ bentuknya fidyah yang harganya 25.000 per hari. 3 tahun kali 30 dengan asumsi 1 tahun itu 1 bulan 30 hari. 3 tahun berarti 3 kali 30 kali 25.000 kali 25.000. Berapa ini? 90 kali 25. Saya gunakan kalkulator ya. 90 kali 25. 2.250.000. 2.250.000. Sudah? Totalnya berapa? Total penyelesaian 50 tambah 5 juta tambah 2,25 sama dengan 57,25 juta. Baik, sisa harta dikurangi utang dan kewajiban-kewajiban tadi sama dengan 200 dikurangi 57,25 juta sama dengan berapa itu? Enggak genap ya. Hah? Dikurangi 50,25 149,75 149,75. Baik. Nah, selanjutnya dia berwasiat. Wasiatnya 100 juta untuk anak angkat. Nah, wasiat 100 juta, nilai 100 juta itu kan lebih tinggi dari sepertiga dari nilai 149 ini. Anggaplah 150 gitu ya. Dari nilai ini kita genapkan jadi 150 juta. Lebih gede dari 150 juta, sepertiga dari 150 juta. Maka wasiat yang lebih dari sepertiga hanya boleh ditunaikan, sepertiganya. Karena wasiatnya sudah lebih dari sepertiga, maka hanya boleh ditunaikan senilai sepertiganya. Baik. Sepertiganya berapa? Sepertiga dari 150 juta. Bukan dari 200 ya. Sepertiga dari 150, yaitu 50 juta. Inilah nilai wasiat yang boleh ditunaikan. Nah, selanjutnya, berapa nilai warisan?
nilai warisan. Nilai warisan berarti 150 juta dikurangi wasiat. Sama dengan 150 dikurangi 50 sama dengan 100 juta. Inilah nilai warisan yang menjadi hak ahli waris. Dan nanti dibagi sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada. Bisa saudara mayit atau paman mayit atau siapapun. Jadi anak angkat sudah mendapatkan 50 sebelum dibagikan ke yang lain. Wallahu alam, semoga bisa dipahami. Ya. Betul nggak ini? Apa salah perhitungan? Kok 100? Coba saya hitung ulang ya. Salah perhitungannya. 200 dikurangi 57,25. 14275. Ini bukan 149 ya. 14275. Ini mungkin tidak bisa genepin sekian. Genepin aja 143. 143. Oke. 100 juta ini lebih gede dari sepertiga 143-nya. Ya, berarti sepertiga dari 143 nilai wasiatnya adalah 143 dibagi 3 47,67. Yang boleh ditunaikan sebagai wasiat 47,67 juta. Berarti warisannya 143 dikurangi 47,67. Berapa? 143 dikurangi 47,67. 95,33. 95,33. Oke. Wallahu alam. Ini perhitungan nilai warisannya. Udah? Semoga bisa memahamkan. Selanjutnya kita beralih ke warisan orang murtad. Orang murtad berarti adalah orang kafir yang sebelumnya beriman. Kondisi orang murtad dibagi menjadi dua. Pertama, orang murtad sebagai ahli waris. Ada dua keadaan. Jika dia murtad sebelum kematian muwaris artinya pemberi warisan, pemilik harta, maka dia tidak dapat warisan karena keadaannya sudah berbeda agama dengan muwaris saat kematian. Yang kedua, jika dia murtad setelah kematian muwaris, maka dia tetap mendapatkan warisan karena dia satu agama dengan muwaris saat kematiannya. Dia satu agama dengan muwaris saat kematiannya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Yang kedua, orang murtad sebagai mayit yang meninggal. Kalau tadi kan sebagai ahli waris, ini sebagai mayit yang meninggal. Ulama beda pendapat mengenai status hartanya. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, ikhtalafal fuqaha'u fi malil murtad idza qutila aw mata ala riddati ala thalathati aqwalin. Ulama berbeda pendapat mengenai harta orang yang murtad setelah dia dihukum bunuh atau dia mati dalam posisi sebagai orang yang murtad. Ada 3 pendapat di sana. Pertama, seluruh hartanya menjadi fai' ya, sama seperti ghanimah yang diserahkan ke Baitul Mal sehingga ahli waris nggak ada yang dapat. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Kedua, hartanya dibagi kepada ahli waris yang muslim sebagaimana umumnya harta warisan. Dibagi kepada ahli waris yang muslim sebagaimana umumnya harta warisan. Baik harta itu didapatkan sebelum murtad atau sesudah murtad. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani,
murid senior Abu Hanifah. Yang ketiga, hukumnya dirinci, hartanya dirinci. Yang pertama, harta yang didapatkan sebelum murtad maka menjadi harta warisan bagi ahli waris yang muslim. Sedangkan harta yang didapatkan setelah murtad diserahkan ke Baitul Mal. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Dan dari sekian pendapat itu, yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama. Sehingga kalau orang itu murtad, maka seluruh hartanya masuk ke Baitul Mal alias dikuasai oleh negara. Orang yang mati dalam kondisi murtad, seluruh hartanya dikuasai oleh negara. Wallahu alam. Nah, ini ada kasus keluarga Obarabir. Masya Allah ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal istilah Obarabir. Keluarga Obarabir itu satu keluarga, tapi agamanya berwarna-warni. Namanya Obarabir. Si A memiliki 5 anak. A memiliki 5 anak. Berarti urutannya A ya, sudah B, C, D, E, F. Baik. Si B mendapatkan beasiswa sekolah teologi di Roma dan pindah agama. Dia bahkan memenangkan Nobel dan mendapatkan hadiah 100 US dollar. 100.000 US dollar. Namun karena corona, awal Maret 2020 dia meninggal dunia. Awal April 2020 di suatu pagi ditemukan mayat si A yang meninggal karena terbunuh. Saat meninggal, total harta si A 300 juta. Setelah diusut, si A pernah punya utang 50 juta dari si B, anak pertama, dan 30 juta dari si F, anak bungsu. Setahun berikutnya ditemukan bahwa pembunuhnya adalah si D. Setelah dia menikahi wanita Yahudi dan dibantu oleh si E. Di bulan Juli 2020, si C menyatakan pindah Nasrani karena pengaruh istrinya. Siapa saja ahli waris si A dan berapa jumlah warisan si A dan berapa harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal. Kita berlindung kepada Allah, semoga tidak punya agama seperti, tidak punya keluarga seperti ini ya, yang semuanya bubar gara-gara beda agama. Baik, kita coba urutkan. Ini berikut jawabannya. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Sungguh hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi kita semuanya sampai akhir hayat. Pertama, kita selesaikan per poin sebagai berikut. Yang pertama, si A tidak mendapat warisan senilai 100.000 US dollar dari anaknya si B. Karena dia terhalang disebabkan si B, saat si B meninggal, mereka beda agama. Dan 100.000 US dollar ini sebagai hadiah Nobel yang dia dapatkan. 100.000 US dollar itu nanti dimiliki oleh negara, diserahkan ke Baitul Mal alias diserahkan ke negara. Yang kedua, jumlah warisan si A dikurangi utang-utangnya kepada anaknya 300 juta dikurangi 50 plus 30 sehingga tinggal 220 juta. Ahli waris adalah semua anaknya kecuali yang murtad saat si A meninggal. Kecuali yang murtad saat si A meninggal. Yaitu C, D, E, F. Tadi disebutkan di sini ya. Bahwa pembunuhnya adalah si D, maka D nggak dapat warisan. Dibantu oleh E juga nggak dapat karena dia turut membunuh bapaknya. Kemudian Juli 2020, ini kan tadi mana? April 2020 ya. Ini Juli 2020. Berarti C saat A meninggal, C masih muslim. Karena C baru menyatakan pindah agama Nasrani pengaruh istrinya di Juli 2020. Baik.
ahli waris adalah semua anaknya kecuali yang murtad saat si A meninggal dan juga yang membunuh. Nah, ini semuanya ahli warisnya ya. C, D, E, dan F. B sudah meninggal sebelumnya. Sudah? Jadi kita sebutkan dulu ahli warisnya si A selain yang murtad sebelum si A meninggal. Yang murtad sebelum si A meninggal cuma B, maka B nggak disebutkan. Tinggal C, D, E, F. Selanjutnya, ahli waris yang membunuh si A terhalang untuk mendapatkan warisan, yaitu D dan E. D dan E nggak dapat. Kemudian, harta si B yang mati dalam kondisi murtad diserahkan ke Baitul Mal karena dia mati dalam kondisi murtad. Baik, berarti yang tersisa siapa? C. Loh, C kan murtad, Pak. Iya murtad, tapi murtadnya setelah si A meninggal. April si A meninggal, Juli dia baru murtad. Dan F, karena F nggak ngapa-ngapain. Di sini kan F cuman pernah ngasih utang kepada si A senilai 30 juta, tapi dia tidak murtad dan dia tidak berubah. Ya, dia bukan pembunuh dan seterusnya. Kesimpulannya, ahli waris si A adalah C dan F. Si F tetap dimasukkan sebagai ahli waris karena si A saat si A meninggal dia masih muslim. Mungkin ini lebih cocoknya C ya. Si C karena C tadi murtad. Nih, si C menyatakan pindah Nasrani. Si C tetap dimasukkan sebagai ahli waris karena saat si A meninggal dia masih muslim. Jelas ini. Jumlah warisan si A 220 juta. Harta yang harus diserahkan ke Baitul Mal adalah harta si B yang mati dalam kondisi murtad, yaitu senilai 100.000 US dollar plus 50 juta. 50 juta yang mana, Pak? Kalau ada 50 juta. 50 juta utangnya si A kepada B. Utang 50 juta. Jadi itu dikembalikan dulu. Dan karena B sudah meninggal dan dia murtad saat meninggal, ya maka semuanya jadi hak milik negara atau Baitul Mal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, satu lagi sekarang. Siapa ahli warisnya? Kasus 12. Si A meninggal saat si G masih dalam kandungan ibunya. Si A memiliki 3 anak perempuan selain si G, yaitu B, C, dan D. Si B pindah agama 2 bulan sebelum ayahnya meninggal karena ikut suaminya. Si C meninggal ketika usia 10 tahun. 2 jam saat si G lahir, dia meninggal dunia, lalu selang 3 hari ibunya juga meninggal. Saat G lahir, 2 jam berikutnya G ini mati. Lalu selang 3 hari ibunya juga meninggal. Baik. Gimana cara menentukan ahli waris? Siapa saja ahli waris si A dan si G? Harta apa saja yang diwariskan si A dan si G? Di sini ada rincian ya. Ahli waris si A adalah semua anak yang masih hidup saat si A meninggal dan istrinya. Semua anak si A yang masih hidup dan istri A yang seagama dengannya. Mereka adalah istrinya, si G yang masih ada dalam kandungan, dan si D. Terus yang B gimana, Pak? Yang B pindah agama 2 bulan sebelum ayahnya meninggal. Baik. Kemudian, dan si C tidak dapat warisan karena dia sudah tidak ada ketika si A meninggal. C meninggal saat di usia 10 tahun, jauh sebelum bapaknya. Jauh sebelum bapaknya. Sudah?
Selanjutnya, ahli waris si G adalah ibunya dan si D sebagai saudaranya. Sementara si B tidak dapat warisan karena murtad sebelum si A meninggal. Harta yang diwariskan si G adalah harta yang dia dapatkan dari warisan ayahnya, yaitu si A. Karena G ini anak laki-laki dan dia sempat hidup, maka dia punya hak warisan saat dia lahir. Kemudian nanti saat G ini mati, warisannya jatuh ke tangan ibunya atau ke tangan saudaranya. Nah, kemudian ibunya mati juga setelah itu, 3 hari berikutnya. Maka warisan ibu nanti jatuh ke tangan anaknya yang laki-laki atau anaknya yang perempuan. Jika tinggal sendirian, maka dikasihkan ke semua anak perempuan. Semoga nggak bingung ya. Maka yang kayak gini cocoknya dibuat tabel A plus istri punya 4 anak, 1, 2, 3, 4. 4 anak itu ada B, C, D. B, C, D, G. Selanjutnya, urutan meninggal dulu ya. Kejadian dari yang paling pertama adalah C. C meninggal di usia 10 tahun. Nah, C meninggal di usia 10 tahun. Nah, jadi dia sudah nggak ada duluan. Tentu saja nggak punya istri dan anak usia 10 tahun ya. Kemudian B murtad sebelum A meninggal. Ini juga coret. Nah tadi B murtad sebelum A meninggal. Oke. Lalu G meninggal lebih dulu sebelum ibunya. Atau begini. Nah, saat A meninggal, ahli warisnya tinggal istri, D, dan G. Udah? Kemudian semuanya dapat. Lalu lahirlah G. 2 hari berikutnya G meninggal. Baik. Setelah G meninggal, ibunya meninggal. Ya. Terus jadinya gimana itu, Pak? Maka warisannya semuanya jatuh ke D. Nanti D dapat semuanya. Baik yang dari G, dari A, dari istri, D dapat semuanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi trigger bagi kita yang ingin serius belajar tentang bagaimana uniknya ilmu waris. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan. Semoga bisa dipahami oleh para pemirsa Ahsan TV maupun pemirsa AMD Channel rahimanirkumullah. Baik, tiba saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bergabung di segmen Soal Jawab ini. Kita masih memiliki waktu lebih kurang sekitar 30 menit untuk bisa bersoal jawab di kesempatan siang hari ini. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya di nomor 0218901603. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan juga mengirimkan pertanyaan di nomor 0811907913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Kita bacakan dulu yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan dokumen bagi anak angkat yang qadarullah masyafal sudah terlanjur, Ustaz, masuk di dokumen negara seperti kartu keluarga dan akte lahir. Bagaimana sikap yang harus dilakukan, Ustaz, dalam hal tersebut karena terkait dengan larangan
mencantumkan nasab dari anak angkat, Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Kita punya PR besar tentang ini. Karena ternyata ada banyak sekali kasus di mana orang tua mengangkat anak kemudian dibinkan kepada dirinya dan dokumennya sudah lengkap, mulai dari akte, kemudian kartu keluarga, termasuk yang lainnya, bahkan paspor pun kadang dimasukkan di situ, sehingga ada tambahan keterangan ya, additional information, itu ada keterangan si A, nama ayah ini. Jadinya ada banyak sekali administrasi negara yang sudah paten dibinkan kepada yang bukan ayah angkatnya, yang bukan ayah kandungnya. Nah, masalahnya pengubahan ini nggak mudah, harus sampai ke pengadilan dan itu prosesnya panjang, serta mungkin akan menyita banyak waktu dan tenaga, bahkan biaya. Oleh karena itu, sekiranya itu terlalu berat, ini kalau sampai harus diubah, kayaknya berat sekali. Sekiranya terlalu berat, maka kami sarankan sebaiknya nggak dipakai. Nggak dipakai dalam arti sebisa mungkin jangan digunakan. Sebisa mungkin. Karena sebisa mungkin tidak digunakan, maka kita hanya menggunakan dokumen yang di situ tanpa nyebut nama ayah. Kecuali kalau terpaksa. Pak, ini harus melampirkan akte. Nah itu mau nggak mau. Nggak mungkin yang lain. Ini harus melampirkan kartu keluarga. Mau nggak mau. Di kartu keluarga itu statusnya anak. Andai kan bisa diubah misalnya family lain. Ada status kan family lain. Kalau diubah hubungan itu sebagai family lain. Dan itu boleh, insya Allah lebih selamat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dan ini memang fenomena Ustaz yang terjadi di masyarakat, Ustaz. Ya, banyak yang bermudah ternyata menisbatkan nama beliau kepada anaknya di administrasi negara, dan ini memang tidak mudah dan sangat sulit Ustaz, di negara kita, Ustaz. Masya Allah, betul sekali. Mungkin bisa konsultasi ke ahli hukum yang paham tentang itu. Gimana prosedurnya kalau kita mau mengubah akte, mengubah kartu keluarga, dan yang lainnya. Karena Anda akan berhadapan dengan banyak sekali tahapan penyelesaian, bahkan ke pengadilan, yang tentu keluar effort banyak dan mungkin biaya juga cukup banyak. Betul. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan umumnya bagi kita semua. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya, ada suami istri sampai saat ini belum memiliki anak kandung. Lalu setelah itu suaminya meninggal lebih dahulu, Ustaz. Tetapi mereka mengangkat seorang anak laki-laki yang berasal dari adik kandung istrinya yang laki-laki, Ustaz. Adik kandung istri yang laki-laki yang dirawat sejak usia 9 bulan. Apakah anak tersebut mendapatkan harta warisan, Ustaz? Kemudian sementara istri masih memiliki adik perempuan yang masih hidup. Dan apakah adik perempuan tersebut memiliki hak waris juga, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Syukron, jazakumullahu khairan. Baik. Apakah anak angkat ini mendapatkan warisan? Dia nggak dapat warisan, tapi bisa dapat hibah atau wasiat. Sehingga kalau sekiranya anak angkat ini mau dikasih, ya dia dikasih hibah atau wasiat. Nah, apakah bapak angkatnya dulu pernah berwasiat? Nggak pernah, Pak. Bapak angkatnya cuma diam saja. Hibah juga nggak pernah. Nah, kalau demikian berarti yang bersangkutan nggak dapat apapun. Kecuali jika jatah istri tadi kan masih hidup ya. Beliau dapat 1/4 dari suaminya karena tidak ada anak. Karena tidak ada anak, maka istrinya dapat 1/4. Nah, hak 1/4 itu kalau mau dikasihkan ke anak angkat semuanya silahkan. Misalnya dari suami dengan total warisan 4M, dapat 1M. Terus istri ini bilang kepada anak angkatnya, ya ini jatah ibu
seperempat dari total warisan bapak tak serahkan ke kamu. Sehingga sekarang jadi milik kamu semuanya, seperempatnya. Terus 3/4-nya Pak, 3/4-nya menjadi warisan saudara-saudaranya Bapak. Selanjutnya, kalau wanita ini mati, wanita istri ini meninggal, maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara-saudaranya. Terus ini anak angkat, ya dia nggak dapat kecuali kalau dikasih. Kalau dikasih dia dapat. Dikasih baik dikasih hibah atau dalam bentuk wasiat. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya masih dari hamba Allah. Ustaz, mohon penjelasan, apakah larangan memberikan kepada orang murtad itu hanya berlaku untuk warisan saja, tetapi apakah terlarang juga untuk hibah, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Wallahu alam. Mengenai posisi orang yang murtad, apakah dia juga dilarang untuk diberi hibah? Jadi sebenarnya begini, orang yang murtad itu statusnya sebagaimana orang yang nggak ada. Kok bisa Pak? Karena orang murtad itu dihukum mati. Orang murtad itu mendapatkan hukuman mati. Sehingga saat orang itu murtad, maka dia dianggap seperti nggak ada, seperti orang yang sudah dihukum mati. Terus kita mau ngasih hibah ke dia, lah siapa penerimanya yang dia sudah mati? Tapi kan dia nggak dihukum. Nah itu, dia tidak dihukum itu apakah statusnya tetap berlaku atau tidak? Sehingga sebagian ulama tetap memberlakukan anak ini murtad. Dan seharusnya dia dihukum mati, tapi tidak dihukum. Maka sebagian ulama memberlakukan semua hukum putus untuknya. Sehingga hibah nggak bisa, wasiat nggak bisa, warisan nggak bisa. Sebagaimana layaknya orang murtad. Orang yang beda agama. Itu pertimbangan yang pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua, posisi orang yang beda agama dengan pemilik harta itu boleh menerima hibah, apapun latar belakang agamanya. Sehingga andaikan ada orang yang agama asalnya itu Nasrani, kemudian saudaranya ini masuk Islam, lalu kaya, lalu mati, atau bahkan sebelum mati dia mau menghibahkan sesuatu kepada adiknya yang Nasrani, boleh atau tidak? Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat ya tidak diperkenankan. Pendapat yang lebih kuat diperkenankan karena dia agama asli. Jadi satu keluarga Nasrani kemudian kakak masuk Islam terus jadi kaya, sementara yang keluarga Nasrani ini tidak berkecukupan terus dikasih hibah oleh kakaknya, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Jadi bedakan antara agama asli dengan agama murtad. Kalau murtad itu dianggap seperti tidak ada. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Kami persilakan kembali bagi para pemirsa Hasan TV maupun pemirsa AMB Channel yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor 021 8901 603. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum memberikan wasiat harta kepada anak sambung atau anak tiri? Apakah ketentuannya sama dengan anak angkat yang hanya diperbolehkan sepertiga atau seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Anak sambung karena bukan anak anak nasab, maka dia tidak berhak dapat warisan. Oleh karena itu dia berhak dapat wasiat dan boleh dapat hibah. Sehingga misalnya lelaki duda nikah dengan janda. Janda ini bawa anak laki-laki. Nah, dia kan jadi anak sambung, anak tiri. Terus gimana itu, Pak? Ya anak tiri tetap anak tiri, dia anak. Dan nanti dia berhak untuk diberi wasiat atau diberi hibah oleh orang tua yang mengasuhnya. Wallahu alam. Ustaz, syukran khairan atas jawaban dari Bu Widya. Kita akan bacakan kembali pertanyaan dari Pak Randi. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika ibu seorang Nasrani
lalu memiliki anak seorang yang muslim, lalu ibu tersebut meninggal dunia, Ustaz. Apakah anak yang muslim tersebut mendapatkan warisan dari ibunya yang Nasrani? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Beda agama menyebabkan orang tidak bisa dapat warisan. Nabi SAW pernah bersabda, La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim. Sebabnya apa? Beda agama. Sehingga adanya beda agama menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan warisan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya wasiat. Tapi dulu waktu masih hidup nggak pernah wasiat. Ya sudah, berarti Anda tidak dapat harta dari situ. Maka kalau sudah tahu beda agama, jika masih pengen harta orang tuanya, dia minta orang tuanya nulis wasiat, atau dia minta hibah dari orang tuanya. Itu cara yang paling aman agar dia tetap bisa mendapatkan harta. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas pertanyaan dari Pak Randi. Semoga bisa dipahami. Kita kembali bacakan pertanyaan dari Pak Wibowo Edi. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait dengan hibah. Jika mertua saat ini masih hidup mendapatkan bagian harta dari peninggalan orang tuanya yang non-muslim, lalu harta itu ada yang dikasihkan ke anaknya, bagaimana hukum harta tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan jawaban dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Orang yang mendapatkan warisan dengan cara yang salah itu tidak legal, tidak sah, sehingga dia harus kembalikan. Misalnya si A ini muslim atau muslimah, sementara si B ini non muslim, bapaknya non muslim misalnya. Lalu saat si B ini meninggal, si A dikasih sesuatu oleh bapaknya. Nah itu tidak boleh, karena nanti jadinya dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya, yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah apabila dia diberi wasiat atau hibah sebelum orang tuanya meninggal. Karena kalau sudah diberi wasiat atau hibah, maka dia berhak untuk memanfaatkannya, namun wasiat maksimal sepertiga. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Pak Edi Wibowo dan umumnya bagi kita semua. Baik, kita akan tanyakan kembali dari Ummu Kahfi. Ini agak melenceng sedikit, Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi senantiasa wabarakatuh. dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima traktiran makan-makan dari teman seorang non-muslim yang syukuran karena mendapatkan THR dari perusahaan atas hari raya mereka? Apakah boleh kita menerima traktiran makan-makan tersebut atau tidak boleh? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Kalau dia bekerja di unit usaha yang halal, misalnya di bagian produksi, pemasaran atau yang lainnya, yang jelas unit usahanya halal, maka tidak masalah ketika dia menerima penawaran seperti tadi. Boleh dia menerima penawaran seperti tadi. Sehingga dalam posisi ini apa yang didapatkan statusnya halal, ya. Karena dia menerima penawaran tanpa ada praktek judi maupun hal haram yang lainnya, sehingga insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita kembali bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Ibu Rida. Ya, beliau bertanya, Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana dengan masalah administrasi yang tadi sudah Ustaz sampaikan, bahwa larangan apa istilahnya, mencantumkan nama orang tua pada anak angkat, sedangkan ketika anak kita masuk ke sekolah, Ustaz, atau kita mengurus administrasi di bank, itu akan ditanya dokumen orang tuanya, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita, Ustaz, ketika terjadi hal demikian? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, itu konsekuensi pahitnya di situ. Anda tidak akan pernah bisa lepas dengan kakak, bisa lepas dengan akta dan seterusnya. Makanya pastikan untuk benda-benda seperti ini terbuat dengan baik, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau sudah ada terpaksanya kita kesulitan?
Ya, tadi kita sarankan sebisa mungkin, tidak sampai pada posisi pengakuan. Jadi hanya lampiran administrasi saja kemudian ditinggal. Insya Allah jika hanya seperti itu, semoga tidak masalah. Sehingga intinya sebisa mungkin hanya sebatas apa? Tidak sampai pada apa tadi terjadinya perpindahan gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai solusi. Wallahu alam. Nah, Ustaz, ada mungkin pertanyaan yang mendasar sedikit, Ustaz, Anda bertanya. Apakah mungkin para orang tua, Ustaz, yang qadarullah masyafa'al yang sudah lama menikah, belum juga diberikan karunia anak, lalu mengangkat anak. Nah, ketika memang sudah dewasa, apakah punya kewajiban, Ustaz, untuk menyampaikan bahwa mereka itu sebenarnya anak angkat dan mereka orang tua mereka adalah memiliki nasab sendiri, Ustaz? Apakah para orang tua yang mengangkat anak punya kewajiban untuk memberitahukan nasab aslinya, Ustaz? Ya, betul sekali. Mereka punya kewajiban untuk edukasi itu. Jadi sampaikan bahwasanya bapak ibu adalah orang yang merawat kamu, tapi kamu punya orang tua kandung kamu ini. Maka dia dimotivasi untuk berbakti kepada orang tua kandungnya, demikian pula berbakti kepada orang yang telah berjasa kepadanya. Orang tua angkat berjasa karena sudah banyak mengeluarkan biaya untuk merawat dia. Orang tua kandung, mereka orang tua kandung, punya hak di mana anak ini berbakti kepadanya dan seterusnya. Edukasi itu harus sampai kepada mereka. Sehingga nanti kalau misalnya dibutuhkan administrasi yang kayak tadi dinyatakan, dia nggak kaget, loh kok akta saya kayak gini, kok kartu kakak bapak nggak ada nama saya ada di kakak mana, dan seterusnya, yang itu dibutuhkan dalam beberapa administrasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dikasih pemahaman mengenai waktunya. Anda bisa pilih waktu yang cukup tepat. Saya pernah punya jamaah haji yang beliau mengangkat seorang anak laki-laki. Untuk mau menyampaikan itu lama, rasanya nggak tega, maju mundur. Kemudian saya kuatkan, bapak ini kalau nggak diberi edukasi sejak sekarang, itu bisa berbahaya untuk seterusnya. Dan waktu itu anaknya sudah SMA mungkin kelas 1 atau kelas 2 itu. Sehingga saya minta tolong sampaikan biar urusannya clear gitu ya. Jelas sudah nggak ada lagi yang namanya salah dalam penyebutan nama orang tua dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin sedikit menyambung, Ustaz. Bagaimana terkait dengan status mahramnya, Ustaz? Mungkin kalau yang diangkat itu mungkin keponakan, mungkin masih mahramnya. Nah, jika yang diangkat ini biasanya sepupu dan sebagainya, gimana status mahram di rumah, Ustaz? Nah, itu salah satu masalah juga. Makanya kalau mengangkat disarankan yang masih mahram, terutama dengan wanita ya. Misalnya mengangkat anak laki-laki, maka carikan anak angkat dari keponakan istri. Karena keponakan istri kan masih mahram. Jadi kalau ketemu nyantai, kalau ketemu nggak pakai jilbab nggak apa-apa, karena masih mahram. Yang kedua, kalau yang diangkat anak perempuan, maka carikan keponakan dari suami, agar ketika anak perempuan ini dewasa dengan ayah angkatnya mahram, karena itu keponakannya. Sehingga posisi wanita ini aturannya yang perlu dijaga berkaitan dengan masalah anak angkat. Nah, ketika yang diangkat itu nggak ada hubungan sama sekali, bukan keponakan siapapun, bukan keponakan suami dan bukan keponakan istri, terus ngangkat orang lain, walaupun masih ada hubungan kekerabatan tapi agak jauh, nah nanti ketika dewasa ada PR tambahan, yaitu masalah mahram. Ini bukan mahram, oleh karena itu mohon jangan sampai terjadi pertemuan dalam posisi tidak menutup aurat atau bersentuhan dan seterusnya. Nah, kasus yang tadi kami ceritakan, ini anak angkatnya nggak ada hubungan. Terus gimana?
saya sarankan dia harus tinggal di luar rumah. Karena istri antum ada di dalam rumah, maka anak angkatnya harus ada di luar rumah. Sebab anak angkatnya ini laki-laki. Dan untuk memberitahu itu cukup lama. Ini adalah bukan ibumu itu. Berat. Sampai ya sempat agak serius masalahnya. Dan diperkenalkan orang tua yang asli agar dia bisa berbakti kepada orang tua yang asli. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa dipahami bagi penanya dan umumnya bagi kita semua tentang fenomena ini yang memang banyak terjadi di masyarakat. Alhamdulillah. Dan sekaligus Ustaz mungkin pertanyaan tadi sekaligus penutup dari sesi soal jawab kita di kesempatan siang hari ini. Sebelum kami tutup mungkin yang ingin disampaikan oleh Ustaz kami persilakan Ustaz. Baik. Pentingnya ilmu menyebabkan kita bisa mendudukkan posisi manusia sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang bukan ayah, kita dudukkan bukan ayah. Yang merupakan ayah kandung, kita dudukkan sebagai ayah kandung. Ini anak keturunan, kita dudukkan sebagai anak keturunan. Anak angkat, kita dudukkan sebagai anak angkat, dan demikian seterusnya. Itulah pengaruh dari ilmu. Ketika orang tidak punya ilmu agama yang memadai, maka yang terjadi adalah dia beraktivitas tanpa aturan. Beraktivitas tanpa aturan jadinya gimana? Ya ngawur. Kadang A, kadang B, nggak jelas. Tapi kalau dia punya ilmu agama, maka aktivitasnya akan lebih beraturan. Oleh karena itu dalam hal ini, masyarakat perlu selalu mendapatkan edukasi semacam ini. Saya merasa bahwasanya ini bukan materi pertama yang mungkin didengar oleh para jamaah berkaitan dengan masalah anak angkat. Tapi kenyataannya masih banyak pertanyaan tentang masalah itu. Berarti padahal ini yang sudah ditayangkan di Ahsan TV yang mungkin jamaahnya sudah sering belajar agama. Bagaimana dengan yang ada di masyarakat umum yang mereka belum pernah tersentuh dengan suara-suara seperti itu, dengan materi-materi seperti itu. Dan konsekuensinya kadang cukup berat, karena ada yang menanggung malu, ada yang masih canggung, dan seterusnya. Tapi hukum Allah lebih kita cintai. Hukum Allah harus berada di depan. Karena itu bimbingan kita, dan kita tahu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran berkaitan dengan masalah mengikuti kebenaran, dan semoga Allah melindungi keluarga kaum muslimin. Allah jadikan keluarga mereka sebagai keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.